Pesan Tuhan, pesta perjamuan dipercepat, masa yang sukar memenuhi. Sampaikanlah, sangat besar penderitaan di dalam masa itu. Penderitaan-penderitaan yang menimpa bumi. Bangunan-bangunan yang berdiri teguh, yaitu orang-orang yang telah menerima kebenaran dan yang telah menyatakan diri hidup di dalamnya dan penuh pengurapan, akan teruji di masa itu oleh karena kesusahan besar yang melanda bumi. Bagaimanakah engkau mampu berdiri di masa itu? Sampaikanlah sampai harinya tergenapi. Jauhilah hati yang memikirkan bumi Yang ini. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Menjelang kedatangan Tuhan akan banyak kejadian-kejadian. Saya pernah sampaikan kepada saudara nubuatan yang Tuhan sampaikan di mana masuk nanti 2025 dan seterusnya. Ini kita lihat ya, tidak ada yang terlewati. Wilayah-wilayah yang Tuhan sebutkan, ya satu persatu itu digoncang. Nah, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi kalau Tuhan tidak terlebih dahulu memberitahukan kepada kita, ya. Jadi Tuhan terlebih dahulu memberitahukan kepada kita semua. Jadi sebenarnya semua itu adalah signal atau tanda bagi kita untuk melihat keadaan zaman. Hari sudah semakin singkat, waktunya sudah semakin singkat, ya. Oke, saya akan baca dulu apa yang Tuhan sampaikan. Pesta perjamuan dipercepat, masa yang sukar memenuhi. Sampaikanlah, sangat besar penderitaan di dalam masa itu. Penderitaan-penderitaan yang menimpa bumi. Bangunan-bangunan yang berdiri teguh, yaitu orang-orang yang telah menerima kebenaran dan yang telah menyatakan diri hidup di dalamnya dan penuh pengurapan, akan teruji di masa itu oleh karena kesusahan besar yang melanda bumi. Bagaimanakah engkau mampu berdiri di masa itu? Sampaikanlah sampai harinya tergenapi. Jauhilah hati yang memikirkan bumi ini, karena zaman ini telah berlalu. Yang kudus haruslah memiliki hati yang berpaut padaku, karena yang jahat akan semakin jahat. Sampaikanlah, lakukanlah firmanku sepenuhnya, karena selagi aku memberikan waktu memperbaharui hidupmu, aku masih memberkatimu. Sungguh hari yang sukar tiba. Masa pemulihan pun berakhir. Hanya di masa pemulihan inilah aku memberkati juga menolongmu dalam pergumulanmu, dan aku memegang erat tanganmu, dan aku pun menjaga. Karena itu waktu kesembuhan bagi bumi, dan juga aku memberkatimu selama aku menguji hatimu. Di sanalah aku memberimu kekuatan dan memberikan semangat dalam perjuanganmu. Aku memeliharamu pada masa ini. Sampaikanlah, sampai hari yang kutuliskan kepadamu, aku memperhatikanmu. Semua yang terjadi, sesungguhnya ku beritahukan bagimu sampai akhirnya bumi ini. Berusahalah untuk mengenal, juga mengetahui bumi ini. Seluruh pekerjaan di bumi ini akan berakhir. Sampaikanlah, kejahatan pun semakin besar. Pengorbanan diberikan untuk menebusmu oleh pelanggaran di dalam kekudusan firman-Ku. Aku mengampuni, tetapi semakin besar kejahatan
yang seharusnya semua yang telah menerima karya penebusan yang telah kuberikan haruslah menjadi pelaku firman-Ku. Namun bumi melukai hatiku. Aku Tuhanmu, melihat pelanggaran-pelanggaran semakin besar di hadapanku. Aku berfirman bagi bumi, semua aku serukan. Semua aku serukan, sampaikanlah. Semua harus berdoa sungguh-sungguh, karena kesusahan akan melanda bumi. Masa yang sulit sudah di hadapanmu. Saya lanjut ke tanggal 5 Mei. Kekayaan, kejayaan, kehormatan, dan ketenaran, itulah yang dicari-cari oleh orang-orang di muka bumi ini. Mereka melupakan hari yang akan datang, sebab masa sedang tergenapi. Saatnya aku Tuhan membawa umatku kembali. Sedangkan mereka yang mencari harta dan kejayaan di muka bumi ini tertinggal oleh karena mereka melupakan aku, Elohim, yang memberikanmu masa depan yang sesungguhnya, yaitu masa depan yang penuh sukacita, damai sejahtera dalam sorga yang mulia. Kesakitan yang engkau alami di saat melupakan aku Tuhanmu, menderita di dalam api yang membara yang tidak akan berkesudahan. Oke, saya lanjut baca lagi. Ini ada salam untuk semua tim. Salam. Ini saya menemukan kertas tadi yang saya rasa ini penting untuk saya bacakan, ya. Karena biasanya kalau Tuhan itu berfirman, apa kertas yang ada di depan saya itu saya catat, ya. Ini 7 Desember. Dan ini saya tidak tahu tanggal berapa, tapi Desember 2023, ya. Nah, ini tanggal 7 Desember di atas Manado. Tuhan berfirman, begitu besar pelanggaranmu. Sabat itu kudus. Namun pesta pora lah yang engkau lakukan dalam sabat itu, ya. Baru diserukan lagi nih, Samosir, 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 Toba. Seluruh umat di negeri suku Batak, jawablah, apakah engkau mengenal aku? Tahukah engkau akulah Elohimmu? Sampai kapan engkau menduakan aku? Begitu keras batu-batu berguling dari gunung-gunung. Bukankah aku Tuhanmu berkuasa atas seluruh bumi ini? Seluruh kota-kota akan tergoncang bagaikan runtuhan-runtuhan. Begitupun kota-kota yang menduakan aku. Sampaikanlah, sampai kapan kedurhakaan itu? Sampai kapan pemberontakan hatimu? Sampai kapan patung buatan itu berdiri dalam kotamu? Barang siapa melakukan kebohongan di hadapanku, aku Tuhan menyatakan murkaku. Jadi ini masih tetap Sulawesi, ya. Tapi Sulawesi saya tidak tahu Sulawesi apa. Tapi ini catatan juga, mungkin ini bisa saja terjadi di saat di mobil atau di mana, karena ini saya selipkan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ini banyak kertas-kertas. Jadi tadi saya bongkar-bongkar, saya baca, wow. Ini sepertinya belum saya bacakan, ya. Sulawesi, Desember 2023. Lakukanlah segala firmanku, tersungkurlah di kakiku, diam di dalam hadiratku. Ini khusus Sulawesi ini didengarkan, ya. Pergilah, tunjukkanlah kepada seluruh bumi, akulah Tuhan yang berdiam di dalam engkau. Sujud menyembahku, tersungkur di kakiku. Kasihilah sesamamu manusia.
Jagalah hatimu. Bala akan terjadi atas kotamu. Takut akan aku menyelamatkanmu. Sampaikan kepada mereka, berlarilah, pergilah ke atas kota ini. Sungguh semua akan mendengar kejadian di kotamu. Sampaikanlah kepada mereka, aku berfirman, katakanlah sekaranglah waktunya bagi engkau. Sungguh-sungguh diam di dalam aku Tuhanmu, sujud di hadapanku. Sampaikanlah, aku Tuhan berfirman bagimu, tanganku turun atas kota ini. Bencana akan terjadi di kota-kota ini. Banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus. Ini Desember 2023, ya. Saya juga akan membacakan satu lagi, mungkin saya bisa pinjam handphone. Ini sepertinya saya membaca malam ini, ya. Oke. Ini ada yang bagikan di FB. Tapi ini postingan yang saya posting tanggal 9 Desember 2022. Saya akan baca pesannya, ya. Pesan dan nubuatan Elohim pada tanggal 5 Desember 2022. Ini 2 tahun silam, ya. Ini 2022. Itu tadi Sulawesi Desember 2023. Ini Desember 2022. Dan ini ada di Facebook, ya. Tapi saya bacakan ulang karena ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Perpecahan di antara umat Tuhan akan terjadi. Akan terpisah antara kambing dan domba, antara lalang dan gandum. Hanya sedikit yang menang, sangat sedikit. Tidak mencapai hitungan jari manusia. Ini di sini berbicara persentase, ya. Tidak berbicara hitungan jari manusia, artinya sedikit, ya. Nah, banyak yang gugur dalam ketidaktaatan, dalam kekhawatiran, dan dalam ketakutan. Nah, ingat, jadi ini juga ada hubungan dengan tanda bilangan. Nanti banyak yang gugur, sehingga mereka pun menerima tanda bilangan, ya, karena kekhawatiran dan ketakutan. Jauhilah orang-orang yang menyesatkan. Janganlah mendengar orang itu. Taruhkanlah imanmu di atas dasar yang paling suci. Akulah Yahweh yang membukakan kebenaran bagi engkau. Lakukanlah itu. Cawan murka akan tertumpah ke dalam bumi ini, namun kesempatan masih aku berikan. Akan tetapi banyak jiwa yang mengabaikan. Tidak akan ada yang bertahan di masa itu. Dalam kegeraman, dalam kemurkaan, akan sulit untuk bertahan. Jangan biarkan engkau terjatuh akan masa itu. Jangankan di dalam api kebinasaan, dalam kemurkaan pun tidak akan ada yang sanggup menghadapinya. Maka saatnya bagi engkau, langkahkanlah kakimu, sampaikanlah firmanku. Tunjukkanlah imanmu dalam ketaatanmu. Tanganku akan menumpahkan air atas bumi ini. Banyak wilayah-wilayah yang tergenang olehnya. Tergenang oleh air, ya. Ini 2022, ya. Bumi akan bergetar. Nah, banyak wilayah-wilayah yang tergenang olehnya. Kita lihat, ya. Ini banjir di mana-mana loh. Ya. Di dalam negeri, di luar negeri banyak banjir. Ya. Banyak yang tergenang air. Jadi di sini kita harus mendengar suara Tuhan. Di mana Tuhan telah terlebih dahulu memberitahukan segala sesuatu
yang akan terjadi di muka bumi, karena tidak akan ada yang terjadi sebelum Tuhan memberitahukan kepada para abdinya, kepada para hamba-hambanya yang Tuhan percayakan untuk membukakannya, ya. Jadi banyak toh yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan. Oleh karena itu jangan pernah menganggap rendah nubuatan. Tetapi di sini yang paling utama yang mau saya sampaikan kepada saudara, ya, bukan perkara bencananya, tetapi perkara hari Tuhan sudah akan tiba. Karena sebelum hari Tuhan datang, maka semuanya ini akan terjadi, ya. Bumi akan bergetar karena tekanan dari dalam bumi, akan kuatnya tekanan air yang akan menimpa bumi. Bumi akan bergoncang, akan terjadi gempa di mana-mana. Janganlah heran melihat semuanya itu. Aku Tuhanmu berfirman bagi engkau, akan terjadi masa itu, akan terjadi kesusahan, akan terjadi kesukaran menjelang masa yang akan datang. Tahirkanlah tubuhmu, sucikanlah hatimu, taruhkanlah firmanku dalam setiap hari-harimu, maka engkau akan mendengar seruanku. Sebab sesungguhnya domba-dombaku mengenal suaraku. Aku memberkati engkau dalam setiap langkahmu, percayalah dalam panggilanmu. Nah, ini ngeri. 7 kali lipat kemurkaanku kepada orang yang tidak menyatakan panggilan daripada orang-orang yang berdosa. Nah, sebenarnya sama. Hukuman itu sama. Tapi ini berbicara apa? Berbicara duka hatinya Tuhan. Ya. Sama seperti yang pernah saya tanya Tuhan, Tuhan, apa sih dosa yang paling besar di hadapanmu? Berzina. Ya. Tetapi ada dosa yang paling melukai hatiku, kata Tuhan. Tapi kalau hukumnya itu sama, ya, hukumnya itu sama. Ya. Nah, dosa yang paling melukai hatinya, kata Tuhan, adalah khawatir. Jadi sama dengan yang dikatakan di sini. 7 kali lipat kemurkaanku kepada orang yang tidak menyatakan panggilan. Kenapa? Murka Tuhan besar kepada orang yang tidak menyatakan panggilan. Karena mereka inilah yang Tuhan percayakan karunia-karunia roh, ya, untuk disampaikan kepada umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, untuk mendengar suara Tuhan, ya. Karena orang-orang pilihan rata-rata Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan karunia yang khusus untuk menjadi bekal mereka yang akan mereka bawa untuk menyerukan kebenaran, ya. Banyak yang akan terseret, diseret oleh ekor ular naga, bahkan orang-orang pilihan pun terseret olehnya, oleh hikmat mereka yang tumpul, ya. Jadi ingat ayat firman Tuhan, ya, ingat apa yang tertulis di kitab Wahyu yang dikatakan kalau, ya, sekiranya mungkin iblis itu pun akan menyesatkan umat pilihan. Nah, di akhir zaman ini apakah dia berhasil? Banyak umat pilihan yang terseret, ya. Karena apa? Hikmat mereka yang tumpul. Sama seperti yang saya katakan kemarin. Sekarang di mana para hamba-hamba Tuhan yang katanya hamba Tuhan, ya? Mau besar sekalipun, sekarang bagaimana pertanggungjawabannya kepada jemaat-jemaat yang dihimbaunya untuk menerima suntikan, yang katanya, ya, Tuhan berfirman bagi mereka supaya mereka menerimanya, ya, yang sampai mereka mempampangkan itu di sosial media. Ini kami sudah menerima yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya, ya. Sekarang setelah terbukti kalau itu ternyata membahayakan bagi tubuh manusia, ya, bagaimana pertanggungjawaban mereka, ya? Bagaimana pertanggungjawaban yang katanya hamba-hamba Tuhan yang menyerukan supaya jemaatnya bahkan di gerejanya, ya, disuruh untuk diapa? Disuntik, ya. Ini sama saja dengan pembinasa keji yang berdiri di bait suci, ya. Karena tanpa dia sadari, dia ikut, ya, dalam proses untuk membunuh
jemaat secara perlahan-lahan karena terbukti, ya, itu sudah terbukti itu merongrong kesehatan, ya, itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi hikmat mereka tumpul. Kenapa hikmat mereka tumpul? Karena mereka lebih memikirkan, ya, kekhawatiran mereka hal-hal dunia ini saja, ya. Karena mereka berpikir, ada seorang yang bercerita kepada saya, ya, gembala kami bilang seperti ini, Bu, kamu harus berhikmat. Gimana kamu bisa kerja? Gimana nanti anak-anakmu bisa makan kalau kamu tidak menerima itu? Nah ini, ya, berarti kan gembalanya pun tidak ada hikmat, ya, gembalanya pun tidak ada iman. Kalau Tuhan yang luar biasa, jadi bohong, ya, kalau mereka mengatakan ternyata Tuhan berfirman katanya bagi mereka kalau itu baik untuk diterima, ya. Jadi itu suara siapa, ya? Bukan suara Tuhan itu. Nah, oleh karena itu mari buka pikiran saudara. Bukan karena mereka sudah besar dan terkenal dan jemaatnya ratusan ribu bahkan jutaan, sehingga suara Tuhan itu murni kepada mereka. Terbukti ini, ya. Siapa mereka yang tidak mengatakan kalau Tuhan yang berfirman kepada mereka untuk menerima itu? Mereka mengatakan kalau katanya mereka sudah berdoa dulu dan Tuhan berfirman kepada mereka, ya, dan di dalam firman itu katanya itu baik untuk diterima, ya. Makanya saya katakan, oh, berarti Tuhan yang berfirman kepada saya dengan kepada mereka berbeda. Nah, tetapi saudara lebih memilih mereka daripada saya. Karena apa? Oh, mereka besar, mereka terkenal. Sekarang survei membuktikan ternyata kepada orang kecil ini Tuhan berfirman, ya. Karena kepada saya jelas Tuhan katakan, anakku sampaikan kepada seluruh umatku, jangan terima itu, karena itu tidak baik bagi bait suci, karena itu hanya akan merusak bait suci, ya. Di saat saya serukan itu dulu kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, semua saudara-saudara, mereka bilang apa? Mereka selalu menyebutkan, ya, Philip Mantopa saja, Gilbert Lumondang saja, ini semua mereka serukan kok. Mereka pun hamba Tuhan yang diurapi, ya. Sekarang terbukti mereka yang katanya besar itu dan terbukti kalau suntikan itu tidak baik. Nah, gimana? Jadi tidak selamanya Tuhan berfirman kepada orang sekalipun katanya besar, ya. Nah, karena banyak hikmat itu yang tumpul, jikalau itu sudah disendengkan dengan daging, ya. Waktu Tuhan berfirman itu kepada saya tidak punya apa-apa, tapi tidak ada kekhawatiran dalam hidupku, ya. Karena bagiku Tuhan yang utama, ya. Dan saya yakin betul suaranya Dia, dan saya sangat percaya Dia akan memberkati. Buktinya masa Covid, ya, bisa kok cukup ke segala kebutuhan kehidupan, ya. Jadi jangan imanmu tumpul, ya. Nah, kalau kamu orang pilihan, ingat, jangan imanmu tumpul. Iman tumpul karena apa? Keinginan-keinginan daging. Mulai yang ini tadi yang dikatakan kejayaan, ketenaran, harta. Nah, ini mulai mencari ini, mulai mencari puji-pujian dunia, sehingga hikmah itu bisa tumpul, ya. Jadi ular naga itu pun menyeret orang-orang pilihan. Karena apa? Hikmat mereka yang tumpul. Nah, ini ditulis lagi. Ingat, ya, ini tanggal 5 Desember 2022. 2024, masa sulit akan semakin nyata. Akan terbuka kesesakan-kesesakan dalam tahun-tahun yang semakin datang. Jadi 2024 seperti pintu gerbang. Masa kesusahan itu mulai dikerjakan, ya. Sudah dimulai, sudah, ya. Aku mengasihi umatku, namun umatku sungguh sulit mengasihiku. Aku mengasihi mereka, namun umatku sulit berjuang. Aku bahkan membukakan keadaan bumi ini, firman Tuhan. Aku bahkan membukakan keadaan bumi ini, namun mereka tidak mendengar firmanku. Bukan aku tidak berfirman, namun merekalah yang tidak mau melakukan, akan rasa takut dan khawatir yang memenuhi mereka.
Jadi jangan punya alasan kepada Tuhan, Tuhan kami tidak tahu, Tuhan kami tidak mendengar. Padahal karena apa? Khawatir, ya. Tuhan telah berfirman jangan menerima tanda bilangan itu, tapi karena kekhawatiranmu engkau akhirnya menerima dengan dalih. Itu kan kemajuan teknologi. Akhirnya Tuhan berfirman, hei jangan katakan aku tidak berfirman bagimu, jangan katakan kamu tidak tahu, ya. Aku pun mengutus para hambaku, salah satunya Henry Situmorang yang sudah berbicara kepadamu, ya. Dia akan menyampaikan selalu itu. Di YouTube selalu disampaikan jangan terima tanda bilangan, tetapi kamu lebih memikirkan ketakutanmu, kekhawatiranmu. Jadi bukan aku Tuhan tidak berfirman. Nanti firman Tuhan seperti itu, ya. Ingat, jangan menerima tanda bilangan itu. Bukan aku tidak berduka. Kuulang dari atas. Bukan aku tidak berfirman, namun merekalah yang tidak mau melakukannya. Akan rasa takut dan khawatir yang memenuhi mereka. Bukan aku tidak berduka dengan semua ini. Aku mendengar jeritan jiwa orang-orang yang menjerit karena kebinasaan. Aku mendengar jeritan mereka, namun mereka sulit berjuang dalam tubuh mereka. Mereka menjerit minta tolong. Aku mendengar. Aku melakukan berbagai cara agar umatku diselamatkan, agar jiwa mereka tidak menjerit, akan tetapi tubuh mereka sulit untuk berjuang. Jadi saudara terkasih, jiwamu ini menjerit. Jiwamu tahu tubuhmu melakukan hal yang salah, tetapi tubuhmu sulit untuk berjuang, ya. Jadi jeritan jiwa ini sampai kepada Bapa. Dan Tuhan mengirimkan pertolongan dengan mengirimkan para hamba-hamba Tuhan, mengirimkan orang-orang baik untuk mengingatkanmu, menyadarkanmu, tetapi tubuhmu sulit berjuang, ya. Banyak yang gagal, banyak yang gugur dalam pertandingan iman akan aku. Wis, ngeri, ya. Jangan sampai gagal, ya. Jangan sampai gugur. Berulang kali aku berfirman, mereka menolak aku. Bahkan mereka membunuh hambaku dengan penolakan mereka. Aku berduka, tapi aku harus menyatakan keadilanku yang akan menghukum segala pelanggaran, segala ketidaktaatan, ya. Aku menghakimi semua umatku menurut perbuatan mereka selama di bumi. Kasihku berlimpah. Kesempatan aku berikan, namun mereka yang menyia-nyiakannya. Tahun-tahun akan berlalu. Aku akan datang bagi engkau. Taburkanlah firmanku sebagai panggilanmu, dan laksanakanlah firmanku sebagai kehendak hatiku. Aku mengasihimu. Bawalah mereka keluar dari kesukaran yang akan datang. Jangan biarkan mereka terjatuh dalam pencobaan-pencobaan yang menimpa bumi ini. Itulah tugasmu, tugas setiap kita yang mau mendengarkan, ya. Kosongkanlah pikiranmu, masuklah dalam pikiranku. Biarlah pikiran Hamasia yang ada di dalam kita. Buang pikiran-pikiran kita secara manusia. Pakai pikiran Hamasia, ya. Maka engkau akan mendapat kebenaran. Lakukanlah firmanku untuk melepaskanmu, untuk membawa engkau melepaskan segala keterikatan di bumi ini. Janganlah pikirkan perkara di bumi ini untuk menyampaikan firmanku. Nah, artinya di sini sama seperti hamba Tuhan yang saya katakan tadi, ya. Kenapa mereka pada akhirnya salah toh? Salah. Kembali lagi kepada si suntikan ini, ya. Pada akhirnya salah. Karena apa? Karena mereka memikirkan perkara di bumi ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau mereka tidak memikirkan perkara di bumi ini menyampaikan firman Tuhan, maka firman itu real, ya. Mereka masih berpikir nanti jemaat tidak ada bekerja, gimana nih mau bayar persepuluhan?
Gimana nih mau memberikan janji iman? Ya. Apa pemasukan gereja? Kalau gereja kan rata-rata seperti itu yang dipikirkan, income. Ya. Nah, sulit sekarang menemukan ya persekutuan-persekutuan yang tidak memikirkan income. Sulit untuk menemukannya. Ya. Kalau ada persekutuan seperti ini, saya mau ikut bersama-sama bersekutu ya. Tetapi kami juga tidak pernah memikirkan income ya. Karena setiap apa keperluan yang kami perlukan cukup lipat tangan ya. Jadi kami tidak peduli. Satu contoh, saudara tidak kasih persepuluhan, saudara kita tidak kasih persembahan ya. Saya kan gak pernah singgung kepada saudara ya. Kalaupun saudara ada yang taat memberikan persepuluhan atau memberikan persembahan, itu karena tuh Roh Kudus menggerakkan hati saudara. Namun saya tidak pernah menyinggung apapun masalah persembahan-persembahan di dalam setiap peribadatan. Kenapa? Ya, karena kami tidak terfokus akan hal ini. Karena kalau itu nanti fokus kami, apa bedanya kami dengan dunia ini? Ya, yang hanya membuka persekutuan YouTube hanya untuk income tadi. Ya, kami tidak memikirkan income, tetapi bagaimana orang lain diberkati dan menerima kebenaran. Itu yang kami pikirkan setiap waktu ya. Karena perut ini, hidup ini, tanggung jawabnya di saat kita memberikan hidup sepenuhnya kepadanya. Dia yang bertanggung jawab penuh, dia yang akan pelihara ya. Nah, jadi tadi kenapa hikmat mereka tumpul, kenapa iman mereka pun tumpul, kenapa suara yang mereka katakan, Tuhan berfirman, kami sudah berdoa, Tuhan katakan suntik itu harus diterima dan itu bagus, itu perpanjangan tangan, bla 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 segala macam ya. Namun pada akhirnya dibuat pengumuman yang AstraZeneca, Pfizer, Moderna segala macam ternyata sangat membahayakan. Booster membahayakan katanya ya kan, boosternya yang suntik 3 itu membahayakan. Tapi katanya Tuhan berfirman itu baik. Tetapi pada akhirnya dibongkar itu tidak baik. Nah, kenapa bisa mereka mengatakan itu baik? Karena pikiran mereka masih terpikirkan atas perkara-perkara bumi. Ya. Waktu saya menyampaikan kepada saudara kemarin, Tuhan berfirman itu tidak baik bagi bait suci. Saya tidak memikirkan perkara bumi. Saya tidak memikirkan saudara nanti tidak kasih persembahan. Saya tidak memikirkan saudara nanti jadi meninggalkan, enggak. Ya. Karena saya hanya memilih takut akan Tuhan. Di saat Tuhan berfirman sampaikan, saya sampaikan. Terserah mau ditinggalkan atau mau bagaimanapun, saya tidak peduli. Ya. Karena saya percaya suatu hari nanti saudara akan menyadari. Sekarang terbukti ya. Hari itu semua mencela saya, semua menjatuhkan. Ya. Bukankah kita harus tunduk kepada pemerintahan? Bukankah begini-begini? Bukankah itu perpanjangan tangan Tuhan? Dari kecil saja kita sudah disuntik. Sekarang menyesal semua. Gak ada yang gak menyesal ya. Sekarang yang ada saya di SMS, wih bersyukur sekali ibu ya. Jadi semua sama tim ibu ya. Semua ya. Dulu ya, saudara pun menyerahkan saudaranya untuk dibunuh ya. Kenapa saya bilang saudaranya menyerahkan saudara untuk dibunuh ya? Kamu harus disuntik ya. Sementara itu pembunuhan, merusak, merongrong tubuh perlahan-lahan. Nah, jadi di mana? Tuhan yang mana yang berfirman kepada hamba-hamba Tuhan yang katanya besar ini, yang katanya terkenal ini? Tuhan yang mana yang berfirman? Tuhan dirinya sendiri yang berfirman kepadanya. Ya. Biarlah kegeraman hati Tuhan itu terluapkan hari ini ya, menyampaikan hal itu. Karena sesungguhnya di saat seseorang menyampaikan suara Tuhan, sementara itu hanya rekaan hati saja, ramalan pikirannya saja ya, tapi mereka menyampaikan itu dari Tuhan, maka mereka pun akan tertimpa daripada pedang itu sendiri, kesusahan itu sendiri ya. Nah itu. Ada lagi orang berdoa, saya sudah berdoa bu, Tuhan sudah kasih tanda katanya. Jadi makanya saya minta tanda. Kalau saya itu tidak dari Tuhan, kalau saya ke sana maka barangnya
akan habis. Mana habis? Ada-ada saja minta tanda seperti itu. Tapi tanda itu tidak akan dibuka karena apa? Pikiran akan perkara bumi masih ada, ya. Makanya untuk berdoa, untuk mengetahui segala sesuatu itu dari Tuhan, ya, lepaskan kekhawatiran, oke? Baru suara Tuhan itu murni untuk kita dengar. Kita lanjut. Kosongkanlah pikiranmu, ini tadi ya. Masuklah dalam pikiranku, kata Tuhan. Maka engkau akan mendapat kebenaran. Kalau sudah pikiran Tuhan yang diam dalam kita, apapun yang kita kerjakan, pasti tanya Tuhan. Pasti tanya Tuhan. Tidak akan mengandalkan pikiran dan kekuatan kita lagi. Lakukanlah firman-Ku untuk melepaskanmu, untuk membawa engkau melepaskan segala keterikatan di bumi ini. Jadi jangan manusia yang terikat akan bumi ini, ya. Jadi untuk bisa melepaskan kita dari keterikatan akan bumi, lakukan firman Tuhan seluruhnya. Dari hal-hal terkecil juga, ya. Tetap ku kembalikan firman ini, ya. Termasuk binatang haram, ya, itu hal kecil. Lakukan itu. Kuduskan Sabat, ya. Janganlah pikirkan perkara di bumi ini untuk menyampaikan firman-Ku. Saatnya bagimu melakukan tugasku. Pembajak akan membajak untuk menghasilkan tanah yang subur. Itulah panggilanmu. Untuk itulah hidupmu terpanggil dan dipilih. Karena itu, janganlah kiranya sebagai pembajak engkau menoleh ke belakang, sebab pembajak yang demikian tidaklah layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Ku. Jangan terlambat, nyatakanlah panggilanmu. Kasihilah sesamamu manusia, berkat-Ku berlimpah bagi engkau. Ini nubuatan. Oh, ini sudah dari 2022 dinubuatkan, ya. Bencana besar akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya, mencakup beberapa wilayah termasuk Banten, Bekasi, dan lain sebagainya. Untuk itu bagi setiap kita yang mendengar nubuatan ini untuk membangun hubungan kepada Tuhan supaya Tuhan menaruhkan belas kasihnya untuk wilayah tersebut. Jawa Timur akan terguncang. Batam, sudah saatnya untuk berseru dan bersujud. Hati Tuhan sangat sedih akan setiap umatnya di kota ini, yang pada akhirnya akan sulit mempertahankan kebenaran oleh karena keterikatan akan segala aspek kehidupan. Dan di sini sesungguhnya Tuhan berfirman supaya setiap kita yang percaya untuk pergi meninggalkan kota ini. Nah, ini kota Batam. Kenapa diperintahkan pergi meninggalkan kota ini, kota Batam? Karena aspek kehidupan yang membuat kita terikat nantinya, ya. Jadi kalau engkau nggak kuat, keluar dari sana. Kecuali kalau engkau merasa sudah kuat, ya, sudah bertahan, ya. Oke. Ini ada satu kota, Tembilahan. Ini sungguh menjauh dariku. Aku Tuhan mencari seseorang yang benar-benar melakukan segala kehendak-Ku. Namun aku sulit melihat, sulit mencari, sebab hati mereka sudah menjauh daripadaku. Sudah cukup bagimu mendukakan hatiku. Sorga melihat tidak ada cahaya di kota itu. Andaikan seorang saja yang sungguh-sungguh hidup dalam firman-Ku, jauh dari segala keinginan bumi ini yang melakukan firman-Ku setiap waktu, maka aku Tuhanmu menahan tanganku atas kota ini dari segala bencana, ya. Tanah Batak sungguh besar kemurkaanku atasmu. Bertobatlah hai engkau pembuat kejahatan. Yahudi akan membuat suatu persepakatan. Persepakatan inilah yang nantinya membuat pertentangan di antara bangsa-bangsa, dan akhirnya Yerusalem akan lemah. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan terjadi perang antar bangsa. Ini 2022, ya. Dinubuatkan. Akan ada pulau-pulau yang tenggelam.
Goncangan besar akan terjadi di Laut Sumatera dan Jawa, sangat besar. Selat Sunda akan tergoncang. Gerakan dari kutub utara akan sangat besar. Pergeseran dari Antartik akan sangat besar mempengaruhi suhu di bumi. Nah, ini kalau kita lihat di berita udah ya, sudah semakin besar ini pergeseran di Antartik ya. Banyak wilayah-wilayah yang akan tergenang air dan wilayah yang akan tertimpa bencana. Bumi akan bergetar, akan banyak gempa bumi di mana-mana. Karena tekanan dari dalam bumi akan kuatnya tekanan air yang akan menimpa bumi ini. Saatnya berdoa bagi Pulau Jawa seluruhnya. Sulawesi, berdoalah agar kemurkaan terluputkan daripadamu. Sebab aku telah berfirman bagi engkau, Sodom Gomora memenuhimu, namun engkau masih mendukakan hatiku. Bangka Belitung murkaku besar, tidakkah aku Tuhan berfirman bagimu? Sungguh tulah besar menimpa bumi ini. Banyak akan terjadi bencana yang akan menimpa bumi ini. Bangka Belitung mendukakan hatiku. Pontianak, sumber kehidupanmu hanya di dalam aku. Mengapa aku sulit menemukan jiwa yang mencari aku dengan segenap hatimu? Pontianak, mari bangkit ya. Tuhan berfirman, Tuhan sulit menemukan jiwa yang mencari Dia dengan segenap hati. Jawa Barat, banyak jiwa yang tersesat. Bali, mengapa engkau menduakan aku? Akulah Tuhan dan juru selamatmu. Bukankah aku telah berfirman? Mengapa masih ada Tuhan lain di hadapanmu? Aku akan menyatakan kemurkaan bagi mereka yang mendirikan rumah-rumah persembahan yang bukan kepadaku. Siapapun itu, dimanapun itu, aku Tuhanmu berfirman, runtuhkan segala bukit persembahan yang mendukakan hatiku. Ya, ini berbicara berhala-berhala ya, dan tempat penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Ini harus diruntuhkan dari seluruh muka bumi. Seluruh wilayah negeri ini tulah besar akan menimpa bumi. Bertobatlah. Ini penting. Bank Dunia akan berdiri. Merekalah yang mengatur seluruh bumi. Hal ini berbicara sistem perekonomian yang dipersatukan. Engkau akan jatuh hanya karena ketakutanmu, sebab masa itu sudah di hadapanmu. Masa di mana? Saya ulang dulu ya. Bank Dunia akan berdiri. Merekalah yang mengatur seluruh bumi. Hal ini berbicara sistem perekonomian yang dipersatukan. Engkau akan jatuh hanya karena ketakutanmu. Jadi banyak orang nanti terjerat karena ketakutan ya, takut tidak makan, takut tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya terjerat. Sebab masa itu sudah di hadapanmu, masa di mana secupak gandum sedinar, di mana kesusahan besar terjadi, di sanalah umatku teruji oleh segala keadaan. Semakin mereka khawatir, maka mereka akan terjerat kepada tanda bilangan tersebut. Jadi dari 2022 pun sudah dinyatakan ini ya. Makanya kemarin waktu ada membagikan saya baca ulang, ini penting, ini saya beritahukan kembali. Tulah besar akan terjadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ikatkanlah firmanku dalam hidupmu, agar kehidupanmu diselamatkan oleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripadaku. Kitab Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya.
dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 2. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.